Gawi. Yang Yang kemarin loh, masih Kemarin ngurus-ngurus yang kemarin mas. Mau tahu ketemu ini tidak mas? Ketemu jodoh. Ketemu kapan lagi ya? Dak? Kapan lagi? lagi? Tapi memang iya yo. Ada anak kawan aku di Pasir Putih dah. Pokoknya pokoknya nyarinya tuh pegawai terus. Oh. Bulan satu ini nikah sama pegawainya. Jauh. Emang tujuannya gitu kan? Emang Iya. kadang orang gitu dapat mas sesuai yang dimintanya lah. Heeh. Makanya Aku minta orang luar negeri mas dari dulu mas. Udah dapat dah. Aku punya orang Jepang, orang Korea. Nah ini kan dekat gue lah. Orang Malaysia emang. Enggak. Australia, Kau bule rambut kan kuning ya? dekat tuh kan. Iya. Tapi beda bentuk itu dah. Dia dapat anak rambut kuning. makanya masalahnya kalau obsesinya ke yang PNS, dia tuh ibaratnya kalau selain PNS tidak mau goda-goda, tidak mau. Oh kayak itu pula orang. Nggak mau. Standarnya ya. Iyo. Kayak itu pula. Aku yang penting orang kayo mas. Kamu. Aku ini kayo nih, nggak masalah dia nak kerja tidak kan mas. Iya. Udah dekatin. Ayo nih. Wih rumahnya pinggir jalan, maupun nggak kayo. Iya. Aku dekatin. Tapi ya anak sikok-sikoknya. Anak tunggal gitu kan. Kata kawan tuh kalau kita susah cari bini yang kayu. Nabila ngajari juga mas. Cari kan ada harto. Iya. Tapi yang terakhir kan paling penting akhlak kan. Iya. Kalau aku tidak bisa nyari perempuan yang sesuai akhlak, aku cari yang sesuai parasnya. Nah. Kalau bisa dapat parasnya ya hartonya lah. Kan sudah ada contohnya. Iya. Nabi Karena- ngajarin juga. Akhlak itu bisa orang bisa nipu loh, manipulasi bisa loh. Awal-awal Iya, manipulasinya mas. Kalau sudah berjalannya waktu tidak bisa manipulasi lagi. Atau perangai. Iya, tak perang ya, tak cerita. Ini orang belum Awalnya kita bisa lah ibaratnya besorban ya. Wih, Eh, manusia. sebulan kan bisa. Bisa. Sesudah itu alah. Tahu belagu. Pencitraan. Kalau kita sudah sering mah tahu lah. Akhlak tuh ya tergantung manusia lagi lah kayak gitu. Sudah sesuai apa waktu berjalannya gitu kan. Iya enggak? Itulah nyari Yes. pasangan tuh di umur-umurnya segini yang cukup timpang. Kecuali dia sudah di umur segini dah. Kan kalau kayak aku nih kan mas, sudah masuk ke nak kepala 3, tapi belum mapan. Nah, itulah. Itu yang jadi masalah terus. Kalau orang kan, ini nak kepala 3, kan dapat daun muda nih aku bisa kan. Tapi daun muda tuh nengok, wah ini sudah cukup nih untuk aman kehidupan. Rupanya dia nengok yang tua nih kayak seumuran aku nih tapi Tuh, ada apapun aja dia apa. Kan soalnya kalau ukur kayak gitu mas. Kalau nikah cepat ya belum ada apa-apa wajar. Ya, Gitu kan? karena nikah cepat. Nikah cepat. Nikah yang agak lambat hampir umur pala 3. Lambat tuh kan. Belum ada apa-apa kan orang ini ngapain nikahnya lama? Malas nyari duit gitu. kalau aku ngomong ada orang yang nanya ngapa sekarang nggak ada penghasilan ataupun apa, aku nih mantan pengusaha yang bangkrut, jadi aku mulai dari awal sekarang ini lagi. Mas mana pom bensin? Mulai dari nol ya. Pengusaha yang anu. Emang kayak gitulah. Emang gak nyari pasangan tuh. Kalau kayak aku kemana lah untuk milihan kayak itu nih. Apa yang datang lah sekarang? Iya. Ikuti apa ya? Petunjuk apa bahasanya ya? Tanda-tanda. Tanda-tanda. Tapi tandanya kita masih bisa milih pula lagi. Itulah. Itulah. Kalau dikasih tanda tapi kita masih milih, ambil dah ya. Ragu pula. Iya. Kadang iya karena kan tanda itu kita tidak tahu murni ini asli tanda dari Tuhan, apa tanda dari setan gitu kan? Apa cuma tanda karena nafsu? Gitu kan ada juga bisanya. Iya. Kita ketemu duit di jalan nih. Wih, ini doa aku semalam nih kan minta ke Tuhan nih dapat duit. Itu menurut kita baik gitu kan? Rupanya duit apa yang di situ tuh? Tapi aku yakinnya kayak ini. Kalau kau nih sudah putus harapan kau dengan makhluk, kau minta cuman harap kau taruh dengan Tuhan, ya kan? Kau apa yang datang itu pasti dari Tuhan. Oh, Tapi kau sudah putus harap kau dengan makhluk, sudah titik gitu lah makhluk ya. Tuhan kan? Sudah putusnya. Misalnya kau nyari pasangan nih, tidak dapat juga, nyari rezeki tidak dapat juga. Berharap dengan orang sini, orang sana, makhluk sini, sampai berharap dengan makhluk jin lah kan? Jin tidak bantu juga kan? Aduh. Ngatoi, jin ngatoi. Iya, kan putus harap kau dengan makhluk, kau taruhlah harap kau dengan Tuhan. Itu yang datang pasti dari Tuhan.
Karena sudah kita putusnya harap kita dengan makhluk yang lain. Cuman kita pasrahkan nian sudah harap kita dengan Tuhan. Itu luar biasa sudah kalau Iya, gitu ya. susah tapi untuk antara membandingkan petunjuk baik dengan petunjuk Itu anu tuh pasti beda. ada loh, tapi sebentar pas kita dapat itu tuh, nah kita mulai lagi naruh harap kita ke makhluk lagi. Oh iya iya. Itu kita selalu tuh di titik nih mungkin di kita yang lagi parah nih secara ekonomi, secara kayak mana kan, penghasilan. Kita nggak putus yang harap kita dengan makhluk, tiba-tiba ada rezeki. Kita dapat. Pas kita putusnya harap kita dapat rezeki itu posisi kita harap kita di Tuhan kan tuh. Pas lah di tangan, hilang harap kita dengan Tuhan. Oh iya iya. Itu Aduh, sering gitu tuh. kalau kita nyari harapnya tuh Mas, konsepnya kayak gini. Kalau seandainya kita kecelakaan nih Ah. di jalan, kecelakaan. Kita minta tolong tuh. Itulah minta tolong harapan kita tuh rasanya tuh. Minta tolongan karena Iya. sudah tidak berdaya lagi. Nggak berdaya lagi. Minta pertolongan nian. Nah, kayak gitulah rasanya. Beda kalau kindanya kita minta tolong dalam kondisi sehat, itu kan masih ada apanya lah. Ada harap dengan makhluk. Kecuali emang kita sudah tidak mampu, kita tidak bisa lagi. Iya. Tolong gitu tuh beda. Itu dipakai ke komunikasi dengan Tuhan tadi tuh. Ya kayak contoh ya kayak kau bilang tadi kan kecelakaan kan. Lah kita tolonglah Tuhan. Pas sudah dia selamat, nah hilang sudah harap dia dengan Tuhan Iyalah. tuh. Karena lamu di aman sudah. Rasa di badan dia. Lah mulai hilang. Padahal itu kalau kita sadar, itu tuh kita kan titik sebelumnya kita harap kita dengan Tuhan. Itulah kata orang, waktu yang paling bagus tuh, waktu kita sadar, kita emang sadar nian, kita nih menyerahkan diri kita berharapnya dengan Tuhan. Waktu yang paling bagus, Iya, iya, iya. bukan waktu yang kayak mana ibadah ataupun kayak mana. Waktu yang paling bagus tuh kita sadar kita berharap dengan Tuhan. Nah, itu tuh yang tidak sadar-sadar. Sadar lah. Mungkin banyak hilapnya. Banyak hilang, berarti kan hilang sadar ya. Banyak hilapnya. Hilang Sadarnya mungkin dari sekian persen kan. Dari 100 tuh 10% sadar, 90 hilap gitu. Iya emang, aku cuma nengok itu baik keterangan. Kalau kita nengok itu kan kusuk kita dengan Tuhan lah bahasanya kan. Kalau dari sholat nih, sholat kita tuh dari rakaat 1 sampai 3, 4 gitu kan. Nah, itu kusuknya di bagian mana cuman? Kadang lah di rakaat 2 lah mikir kemana-mana. Baru niat bela mikir masa depan. Jadi, padahal di situ loh titik kusuk pertama sholat lo. Di Allahu Akbar. Pas sudah sini ke sini, sudah ada kusuk lagi tuh. Iya. Nah, cuma tuh Allah, kan cuma gitu dah. Allahu Akbar. Apa nih? Al-Fatihah. Kan itu ada urutannya gitu kan. Kita berpikir, sudah Al-Fatihah baca apa nih? Ya, kita tidak fokus lagi ke Tuhan. Iya. Nah, itu Kan fokus salat cuma Allah. Nah, itulah. Dari sekian persen tadi yang cuma di takbir awal, Allahu Akbar. Tapi ke sini ya, kusuk kita tuh nahan sampai ke ujung itu susah. Ngapa bawa senyum? Sudah senyum pun macam mana ya? Aku pun sampai sekarang tidak bisa untuk masuk posisi kayak gitu. Berarti kalau macam itu gak banyak orang tetap nilai kusuknya tuh kurang. Iya. Karena setiap orang pasti sesudah takbir nih pasti Al-Fatihah kan. Sudah Al-Fatihah pasti dia akan berpikir nih. Apa nih gitu kan? Pasti. Pasti. Mulai deh. Tapi kalau dari segi amalan, kita kan dinilai bukan dari segi oke lah ke Tuhannya kan kusuk lah kalau kita mau gitu kan. Pahal itu kan bukan masalah untuk diterima tidak diterimanya. Iya, diterima itu kan Penting, tergantung ridhonya Tuhan. Lakukan baik gitu nah. Kalau kau belum kusuk, ya pahala kusuk kau tuh, itu kan pahala kusuk sama pahala sholat beda lah kan? Beda. Jadi pahala kusuk kau itu cuma yang di Allahu Akbar, batas itu cuman mas. Di bawahnya ya pahalanya pahala sholat. Malah lebih penting tuh, mungkin kau tuh fokus dalam pikiran kau tuh cuma masalah kusuk be. Kusuk kau terbuang, atau kau balik lagi kusuk dalam sholat kan? Itu tidak masalah, berarti ujian kau dalam sholat, masalah kusuk. Terima tidak terima kan urusan Tuhan. Berarti kau cuma fokus Itu, masalah nyaris kusuknya. Yo. Itu tidak masalah sih. Itu kalau pas sholat berarti kita mikir kusuk. Wah, ada kusuk lah ini. Nah, itu tidak kusuk. Nah, gini macam mana kondisinya? Kalau kita mikir kusuk, kita tidak kusuk. Ah. Lakukan itu tanpa niat. Aduh, pernah cerita pokoknya kalau kita bahas-bahas kajian lah kan. Kalau kita lakukannya dengan nafsu, dengan keinginan, itu batal semuanya jadi. Macam mana melakukannya tanpa sadar kayak mana kita bernapas. Sudah jadi Bernapas kan sudah jadi kebiasaan. Gitu kan? Tanpa kita pikir, tanpa segala macam lah kita napas baik. Padahal itu
Itu suatu kebutuhan pokok. wajib Nah, tuh. macam mana juga seandainya kita naik motor. Itu kan kita megang rem, megang kopling, gigi, rem segala macam. Kan semua tangan tuh beda-beda. Tanpa sadar semuanya sudah hafal. Iya. Ya kan? Tanpa kita sebenarnya kan motoriknya kan bergerak semua. Itu kan jiwanya sholat sudah. Nah, macam mana kayak gitu? Untuk masuk kita melakukan intinya itu terbiasa dulu lah kalau mau awal. Jangan baru-baru kita belum mampu berusaha kusuk tidak apa-apa. Iya. Tapi jangan fokus untuk cari kusuk. Iya. Ya kan? Kalau kita fokus cari kusuk tujuannya fokusnya ada tujuan jadinya kan. Kalau kita belajar cuman sholat lah tuh. Lengkapi dulu 5 waktunya. Kaget mulai kalau itu tuh pasti nambah tuh Mas. Wah, bacaannya pasti ada yang kurang nih, kita baikin. Nah, terus kalau mau lebih kusuk lagi ada cara-caranya lagi. Yang awalnya sholatnya di ujung-ujung waktu kan dibaikin depan waktu azan tegak langsung gitu kan. Pasti ada perubahannya tuh kalau sering dilakukan. Yang paling penting tuh yo dilakukan. Lakukan. Kebanyakan manusia bagi aku sholat cuma untuk ngadu. Sholat tuh ngadu. Kalau aku bilang gini, termasuk aku lah Kak. Sholat tuh aku bilang sholat sudah kewajiban lah ya. Tapi masih banyak munafiknya. Munafik kita dibilang kayak gini. Tujuan sholat kau tuh apa? Sudah kewajiban kan? Sholat kewajiban. Habis sholat, sebenarnya sholat tuh tempatnya doa. Tempatnya kau bertemu dengan Tuhan kau di waktu sholat tuh. Di sholat tuh lah. Saking angkuhnya manusia tadi tuh, saking Menganggap itu tuh apa aku bilang tadi tuh? Munafik. Iya. Tidak ya? Kau sudah bertemu dengan Tuhan, kau cuma tonggit, selesai sholat, kau langsung tegak. Kan ketemu dengan sesuatu yang penting, ya kan? Belum tentu umurnya kita tidak tahu. Di sholat berikutnya kau ketemu. Duduklah sebentar dulu. Jadi saya sholat tuh istighfar 3 kali bilang astagfirullahaladzim. Sudah selesai. Itu yang paling kecil lah tuh. Minta maaf lah dulu dengan Tuhan. Ampuni dosa dulu. Itu aku masih berusaha untuk lepas dari kata munafik lah. Intinya itu kan kita ngejar kewajiban kita kan. Sholat tuh bukan untuk Tuhan, sholat untuk diri kita dewe. Kalau kemarin aku ngerasa deh, ngapo ini sebenarnya sholat, duduk di rumah, ngangkat tangan kayak gini, aku ngerasa nyangkuk, nggak tahu ngapo gitu ya. Sudah lu terdengar, kok munafik, sholat terus, ngangkat tangan, minta doa dengan Tuhan, nggak pernah, ngangkat cuman kayak gini, cuman di hari Jumat dengan orang-orang rame. Jadi tegak kau tuh, tonggak-tonggit kau tuh karena apa? Masih ditinggal orang, masih nak bareng-bareng dengan orang gitu, nah kan? Nah, kalau seandainya orang ngangkat tangan dia malu untuk minta dengan Tuhan, dengan keluarga, nih tengok keluarga kau malu cuma ngangkat tangan, munafik lah. Nah ini gini, ketika itu kan kita ngangkat tangan harus dah. Ada udah posisi orang ketika dia harus malu minta Tuhan tuh, saking sudah banyaknya dikasih Tuhan. Ada maksudnya. Nah, berarti kan tidak berdoa dia. Iya. Tidak angkat tangan kan? Tidak angkat tangan. Karena dia sudah merasa terlalu banyak Tuhan ngasih dia. Ayo. Itu dalam kategori sombong apa enggak kira-kira tuh? Kalau macam itu. Kalau aku bilang enggak. Enggak kan? Tergantung orang lagi kan. Nah, tergantung orangnya lagi. Padahal aku pernah dengar nih Pak Yai ngomong, berdoalah, ya enggak ya? Berdoalah, minta sama Tuhan, minta sama Tuhanmu, ya enggak ya? Minta. Di satu sisi ada manusia yang sudah merasa Tuhan itu begitu banyaknya nikmat yang dia saking nganu kan malu kan nak minta apa lagi gitu loh. Itu ada kejadian di sahabat Nabi tuh Mas ceritanya salah. Dia tuh saking malunya dikasih terus dengan Tuhan kan. Ikhlas di dengan Tuhan tuh beda sudah. Jadi semakin kau malu kau kasih, ya kan? Dia makin besar sadarnya dengan Tuhan. Ya gitu kan? Semakin nak minta, semakin dikasih dengan Tuhan. Itu salah satunya mungkin ujian dari dia atau berkah dari Tuhan, atau emang dia jadi perantara dari Tuhan untuk ngebagi ke sekitarnya. Semakin itu sudah ada bacaannya lah, sudah ada keterangannya. Semakin kau dekat dengan Tuhan, kau tidak akan mungkin bisa minta. Kan kok kan pernah dia bilang kan, kau berjalan sama-sama dengan presiden, betul. kau pun jadi segan untuk kayak manapun, karena kau sudah sama-sama dengan presiden nih, sudah semobil dengan presiden, sudah apa. Jadi kalau orang sudah mulai dekatnya dengan hadirnya Tuhan,
dia gak akan minta karena dia sudah terasa apa pemberian Tuhan. Sadar semua Sudah nikmat betul. Tuhan tuh dia sadar. Benar. Zohiriyah ataupun lahiriahnya sadar yo. Jadi apalagi aku minta karena kesadarannya udah tinggi. Itu betul kan macam itu kan. Mm-mm. Itu kan kadang berbanding terbalik itu kadang gitu. Ada yang suruh minta terus. Ada kalau itu kan bentuk orang sudah tawaduk sama Tuhan, sudah dekat lah. Sudah dekat. Iya. Nah, ada lagi masalahnya manusia itu kan banyak beragam pemikiran pasti dah. Ya. Ada orang yang tidak begitu dekat sama Tuhan tapi merasakan nikmatnya yang begitu besar, saking besarnya dia malu walaupun belum melakukan kewajiban itu. ya. Gitu. Ada kayak gitu. Nah, itu kategori macam mana tuh? Kalau macam itu Kalau dah. dia belum dekat dengan Tuhan, kalau aku bilang itu, kalau menurut aku ya, itu ujian. Ujian. Dengan cara dikasih rezeki. Macam mana dia nerimonya, macam mana dia ngaturnya. Kalau dia cuman, ini kok dikasih lebih nih dengan Tuhan. Ya kan? Manfaatkanlah. Kalau tidak kau manfaatkan, cuman ngomong di mulut kau malu. Ya, kan lagi lah ujian. Ujian ada di situ. Menurutnya kayak gitu, Mas. Apalagi dia udah kenal dengan Tuhan, tiba-tiba dia banyak dikasih rezeki dengan Tuhan. Itu ujian untuk dia lah, Mas. Ini kan yang terjadi gini. Ini mohon maaf dah, kadang kita nih masyarakat Indonesia kan banyak nih yang mohon maaf ada yang KTP Islam KTP Ya, rasanya kayak itu kan. Dia tahu tuh, Tuhan tuh tahu, Allah tuh tahu gitu kan. Untuk melakukan ibaratnya yang wajib, puasa wajib. Puasa wajib ya mohon maaf karena keadaan dia udah puasa. Oh iya Ya kan? Dia tahu ini puasa wajib, tapi dia harus berjuang untuk keluarga dia dah. Nah, mau ndak mau dia udah puasa. Dia nak berdoa sama Tuhan, malu. Oh iya. Untuk melakukan tidak kami lakukan, mosok nak minta terus gitu loh. Iya. Itulah kalau kita nilainya, itu bukan masuk amalan lagi kalau menurutnya. Itu tuh sudah masuk penilaian ridho Tuhan. Ada dulu pernah dapat cerita kan. Orang-orang kiai lah kalau tidak salah. Jadi datanglah ke satu kuburan pemakaman. Pas mau makamin orang, di satu kuburan tadi itu kok wangi nih bersinar gitu, nah rasanya adem yang di kuburan tadi itu kan. Dicari tahu lah nih kuburan siapa, ketemulah di salah satu gubuk lah gitu yang punya gitu kan. Ditanya ke anaknya, ini bapaknya ya, iya betul, boleh tanya dak bapaknya amalannya apa selama masih hidup. Nggak tahu, berarti kan. Bapak kalau ngamal ya di kamar tuh lah. Jadi di kamar tadi tuh dapatlah satu Al-Quran. Sudah lusunan bentuknya Mas, sudah lepek-lepek. Nah, dia saking tadi tuh rasanya dengan Tuhan tadi tuh, saking nggak tahunya. Aku pengen belajar Tuhan. Dia ngerasa dia ke Tuhan tadi gitu, nah, bukan masalah amalan kan. Masuk dia ke Tuhan. Ditingoklah dengan orang kiai-kiai tadi tuh. Wah, ini buku nih Al-Quran tuh sampai lepek nih tuh. Karena apa? Diceritalah anaknya. Bapak nih tidak bisa ngaji. Jadi dia selama ini dibuka Al-Quran tuh cuma nangis, dia tidak bisa ngaji. Mak aku tiap hari kayak gitulah, dia nangis sih, ngapa dia tidak bisa baca Al-Quran tadi itu. Amal ini tuh sampai dia dibuat mati. Nah, jadi dia bukan masalah amalan dia gitu kan, masalah ridhonya Tuhan lagi dengan dia. Ini loh. Penilaian Tuhan kan kita tidak tahu. Iya, yang menurut betul. Tuhan ini loh antara kau dengan aku gitu. Perkara ibadah. Jadi kan ibadah itu kan tujuannya untuk mengenal Tuhan. Betul. Amalan lah kan ada amalan itu kan ada bagian dari ibadah juga kan. Iya. Ada juga yang emang urusan kita ke Tuhan pakai suatu amalan kan. Jadi yo perkara wajib tak wajib, perkara yang wajib dengan yang wajib kan kita sudah ada. Itu mencari rezeki juga wajib. Iya. Walau alam lah kalau gitu. Kalau masalah pahala sama dosa itu kan cuman dihisap. Surga neraka semuanya itu kan cuman hadiah. Tergantung Tuhan lagi. Ridho Tuhan. Yang paling tinggi itu ridho Tuhan. Bukan ngesampingin amalan tuh kan. Amalan kan wajib. Kayak sholat, ibadah. Ibadah kan amalan. Ibadah kan wajib. Salah satunya kan sholat yang waktu gitu kan. Puasa. Itu wajib. Dibeda dengan yo apa tadi tuh? Bapak tadi tuh amalan. Tadi amalan, rasa dia dengan Tuhan tadi kan. Itu sudah penilaian Tuhan. Ini kalau kita bahas Al-Qur'an lagi. Ini di rumah nih seandainya gitu ya. Ada Al-Qur'an. Kita baca. Itu macam mana konsepnya?